Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir dalam majelis ini, yaitu majelis ilmu, salah satu taman dari taman-taman surga. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sedikit tentang ibadah haji, yaitu sifat dari ibadah haji. Pada pertemuan beberapa pekan yang lalu sebenarnya sudah kita bahas tentang ibadah haji, tapi belum selesai kita bahas. Mudah-mudahan pada hari ini bisa kita sempurnakan insyaallah. Secara garis besar Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, sambil kita mengulang yang pernah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, ibadah haji itu dimulai sebenarnya pada tanggal 8 Zulhijjah. Pada tanggal 8 Zulhijjah. Ibadah intinya, maksudnya adalah ibadah inti, dimulai pada tanggal 8 Zulhijjah. Sebelumnya juga kita sudah bahas haji itu ada 3. Ada haji qiran, ada haji tamattu', dan ada haji ifrad. Di antara 3 haji tersebut, yang paling banyak dikerjakan oleh jemaah kita di Indonesia adalah haji tamattu'. Haji tamattu'. Mati. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ibadah haji banyak dari Indonesia khususnya, mereka ibadah haji selama 40 hari ya, yaitu dengan pulang pergi, perjalanan 40 hari, berangkat dengan Kementerian Agama. Kalau dengan travel umroh dan haji mungkin bisa 21 hari. Tapi intinya sebenarnya ibadah haji itu tidak lama. Bukan berarti haji itu 40 hari, tidak. Hanya saja 40 hari di sana kita ibadah seperti sholat, kemudian umroh di sana, dan ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk juga tawaf. Kalau haji itu sejak tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Paling lama haji itu adalah 6 hari. Paling lama 6 hari. Jadi haji itu paling lama 6 hari. Paling sebentar 4 hari. Tadi kita bilang 8 dan berapa namanya? Sampai tanggal 6, sampai tanggal 13. Bisa diangkat. Jadi 8 sampai 13 Zulhijjah, ya kan? Tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Itu paling lambat. Inti dari ibadah haji paling lambat 6 hari jumlahnya. Paling cepat
9 sampai 12 Zulhijjah. Itu paling cepat. Paling cepat. Itu inti semua ini. Kalau ini pakai dengan yang sunnahnya, kalau ingin sunnahnya mulai dari tanggal 8. Kalau ingin dapat sunnahnya ya, kalau ingin dapat sunnahnya, haji itu mulai dari tanggal 8 Zulhijjah sampai 13. Berarti kita dapat sunnahnya itu tanggal 8 ngapain? Hari apa namanya? Hari Tarwiyah. Ya. Tanggal 8 hari Tarwiyah. Itu kan sunnah. Itu kan sunnah, maksudnya adalah hendaknya kita kerjakan, jangan kita tinggalkan. Hendaknya kita kerjakan, jangan kita tinggalkan. Namun sayang, jamaah kita dari Indonesia banyak yang meninggalkannya karena mereka mengatakan itu kan cuma sunnah. Cuma katanya. Padahal boleh jadi seseorang itu masuk surga karena ibadah sunnah. Jadi jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana kita nggak boleh meremehkan sekecil apapun dosa. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Orang zaman dahulu kalau melihat dosa sebesar semut, sebenarnya, tapi seakan-akan itu adalah sebesar bukit Uhud. Sekarang kita dosa, sudah ada dosa di hadapan mata kita, kita lihat sebesar bukit Uhud, tapi seakan-akan itu seekor semut di mata kita. Ini bagi kita orang zaman sekarang kebanyakan ya, dosanya besar kita anggap kecil. Kalau orang zaman dahulu dosa kecil mereka anggap itu besar, sehingga mereka berhati-hati dan sama sekali tidak meremehkan dosa. Jadi pada tanggal 8 pada hari Tarwiyah, jamaah haji melakukan ibadah pergi ke Mina pada tanggal 8 yang disebut dengan hari Tarwiyah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 9 itu namanya hari apa? Hari Arafah. Jadi setelah jamaah haji berkumpul di Mina pada tanggal 8 hari Tarwiyah, mereka melanjutkan perjalanan menuju Arafah. Ngapain kita di Arafah? Wukuf. Itu rukun ya. Kalau ditinggalkan itu maka tidak sah hajinya. Sebentar Pak Ibu. Baik. Jadi setelah kita pada tanggal 8 pergi dari hari Tarwiyah, dari Mina di hari Tarwiyah, kita menuju Arafah untuk wukuf. Ini adalah rukun. Yang kita lakukan di Arafah menjamak takdim salat zuhur dan asar. Salat zuhur 4 rakaat jadi 2. Salat asar 4 rakaat jadi 2. Digabung dan diringkas. Digabungnya mengerjakannya di awal waktu. Maksudnya di waktu zuhur. Waalaikumsalam. Di waktu zuhur. Ini namanya jamak qasar, jamak takdim qasar. Jamak takdim yang di qasar. Gunanya apa? Supaya kita menyibukkan diri dengan doa. Jadi selama di Arafah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyibukkan diri dengan yang tidak bermanfaat, seperti dengan handphone, chattingan misalnya, buka media sosial, kemudian foto-fotoan atau selfie bahasa orang sekarang. Jadi ketika kita di Arafah, sibukkan dengan ibadah. Kalau kita capek berdoa, ganti membaca Quran. Capek baca Quran, istirahat sambil berzikir. Yang penting isi dengan semua kegiatan yang baik, ibadah. Setelah kita selesai pada hari Arafah tersebut tanggal 9, maka
Setelah matahari terbenam menuju mana? Muzdalifah. Ya. Menuju Muzdalifah. Apa yang kita lakukan di Muzdalifah? Bermalam. Bahasa Arabnya mabit. Bermalam. Jadi bermalam di Muzdalifah, salat maghrib dan salat asar di sana. Salat maghrib dan salat asar di Muzdalifah. Maghrib dan isya maksudnya di Muzdalifah. Jamak takhir. Karena jamak takdim pun nggak mungkin. Kita baru meninggalkan Arafah pada waktu maghrib kan? Setelah terbenam matahari, maka kita melakukan perjalanan ke Muzdalifah. Jaraknya kalau tidak salah di atas 5 kilo. Jalan kaki itu. Tapi nanti jamaah haji dengan kereta api sekarang biasanya. Alhamdulillah. Tapi naik ke kereta api pun ngantri. Maka kegiatan kita di Arafah mengingatkan kepada kita tentang padang mahsyar. Gitu ya. Yang kita lakukan di Arafah mengingatkan kita terhadap suasana padang mahsyar. Bayangkan ketika kita haji, walaupun hajinya VIP, ya, walaupun haji VIP, mereka tetap merasakan suasana seperti di padang mahsyar. Karena apalagi laki-laki, ketika kita haji, alhamdulillah sudah berapa kali kita haji. Ketika kita haji merasakan sekali, khususnya kita laki-laki tidak pakai pakaian apapun kecuali 2 lembar yang melekat. Kemudian kita merasakan suasana yang panas, padahal ketika itu maghrib, tapi panas dikarenakan betapa banyaknya orang berdesak-desakan. Akhirnya petugas menyiram air, menyemprot ke muka kita, atau air aqua dibuka kemudian dibuang supaya panas itu terasa ringan. Bahkan banyak yang pingsan. Ini mengingatkan kita nanti betapa sulitnya padang mahsyar. Sedangkan di dunia saja kita sudah merasakan sulit berkumpul seperti itu. Padahal cuma berapa jam kan? Di Arafah itu cuma berapa jam. Setelah ketika kita ngantri mau naik kereta api, ya kan? Padahal kita mau naik kereta api tetap ngantri. Bagaimana orang yang jalan kaki itu? Tetap ngantri, kita mau naik kereta api. Bagaimana? Cuma berapa jam? Paling 4 atau 5 jam, nggak lama. Bagaimana di padang mahsyar nanti? 1 hari sama dengan 50.000 tahun. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanah, kata Allah. 1 hari setara dengan 50.000 tahun. Di Muzdalifah kita salat maghrib dan isya secara jamak takhir, juga diqashar. Yang diqashar salat maghrib atau salat isya? Yang diringkas salat maghrib atau salat isya? Isya. Gak mungkin meringkas salat maghrib kan? Gak mungkin rakaat yang ganjil diringkas 1,5 rakaat. Gimana itu? Gak terbayang 1,5 rakaat. Gak mungkin ya. Yang diringkas itu salat-salat genap, salat rubaiyah namanya, yang jumlahnya 4 rakaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di Muzdalifah nanti, kita tidur di sana bermalam. Kemudian pada tanggal 10 pagi harinya ya, salat subuh di sana. Setelah kita salat subuh, kita menyibukkan diri dengan doa menghadap kiblat sampai matahari terbit. Jadi habis salat subuh di Muzdalifah, sibukkan juga diri dengan apa? Dengan zikir dan doa menghadap ke kiblat. Setelah matahari terbit, kita menuju Mina pada tanggal 10.
Kalau boleh kita tulis gambarnya. Denahnya itu ini Ka'bah di sini. Di sini Mina. Ini Muzdalifah. Ini Arafah. Gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi dari tanggal 8 kan, kita ulang sedikit lagi ya. Tanggal 8 dari Ka'bah ke Mina, dari Mekah maksudnya ya. Mekah maksudnya di Ka'bah. Atau hotel dekat Ka'bah maksudnya ya. Dari Ka'bah kita ke Mina kan. Ini jarak ya, jarak maksudnya, jarak. Jadi Ka'bah dekat dengan Mina, Mina dekat dengan Muzdalifah, Muzdalifah dekat dengan Arafah. Itu maksudnya. Dari Ka'bah kita ke mana? Dari hotel kita maksudnya dekat Ka'bah ke Mina. Habis Mina langsung ke Arafah. Melewati Muzdalifah. Dari Arafah balik lagi ke Muzdalifah. Habis itu balik lagi ke Mina. Seperti itu. Pada tanggal 10, pada hari Id. Apakah kita sholat Id? Yang haji? Tidak. Yang haji tidak ada yang sholat Id. Di Mina itu nggak ada sholat Id. Gimana mau sholat Id di Mina? Nggak mungkin ya. Sebanyak itu tenda, di mana kumpulnya? Tidak. Tadi tidak ada sholat Id. Tidak ada sholat Id bagi yang sedang melaksanakan ibadah haji. Kemudian di Mina yang kita lakukan apa? Ya memang zikir. Tapi ingat, kita bawa batu kerikil ya. Kita bawa batu kerikil. Melempar apa kita? Jumrah apa itu? Jumrah Aqabah saja ya. Jumrah Aqabah saja. Pada tanggal 10 tersebut. Jumrah Kubra. Jumrah bukan jumrah. Jumrah Al-Kubra. Jumrah Aqabah. Letaknya di mana? Di Mina. Jumrah itu ujungnya Mina. Makanya kelas-kelas VIP letaknya di dekat Jumrah. Kalau ada tenda di dekat Jumrah berarti itu VIP. Termasuk travel haji itu kelebihannya, kalau pergi haji dengan travel, bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau pergi haji dengan travel, maka jumrahnya itu dekat dengan tenda. Tempat jumrah itu namanya jamarat. Tempat melempar jumrah namanya apa? Jamarat. Dekat dengan hotel, dekat dengan tenda kita. Ini kelebihannya. Kalau dengan Kementerian Agama, Departemen Agama, ini jauh jalannya. Dekat Muzdalifah itu. Tendanya dekat Muzdalifah. Bukan di Muzdalifah ya, dekat Muzdalifah. Mina pertama. Mina Jadid istilahnya, Mina Jadid. Orang-orang menamakan Mina Jadid. Jauh, capek, berdasarkan. Tapi itu kan haji. Biasa itu. Hal biasa. Kalau Bapak Ibu punya kelapangan rezeki, bagus haji dengan travel, umroh atau dan haji ya. Kalau saya boleh saran, kalau punya kelapangan rezeki, punya uang, lebih bagus haji dengan travel. Kenapa demikian? Karena dengan travel, apalagi travel yang sudah dikenal dari sisi manajemennya dan dari sisi yang lainnya, khususnya agamanya ya, nilai dakwahnya lebih banyak daripada nilai dagangnya, maka lebih baik memilih travel daripada mendaftar di reguler. Kenapa demikian? Karena lebih tertata haji kita dan lebih terkoordinir. Tapi kalau dengan reguler, campur bapak-bapak dengan ibu-ibu tendanya,
Benar itu, tendanya campur. Sebelah tenda ibu-ibu, sebelah WC-nya campur. Nah, kalau punya rezeki, kalau nggak punya rezeki tidak masalah, yang penting haji. Mudah-mudahan mabrur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di Mina kita kerjakan yang pertama kali sampai di Mina tanggal 10 adalah melempar jumrah. Melempar jumrah. Kita singkat dengan J. Jumrah. Melempar jumrah ya. Setelah melempar jumrah, kita menyembelih. Tapi karena sudah diwakilkan kan, berarti nggak perlu lagi kita yang nyembelih. Yang kita wakilkan itu. Kenapa kita nyembelih? Karena itu dam. Karena haji kita haji tamattu'. Paling bagus hajinya haji tamattu'. Umrah dulu baru haji. Ini sudah kita jelaskan dahulu ya. Nggak mungkin kita ulang lagi. Menyembelih, menyembelih. Kemudian setelah kita menyembelih, kita cukur. Menyembelih ini kita singkat dengan S lah, sembelih. Kemudian cukur S, ya kan? Jadi yang pertama tadi melempar jumrah, J, kemudian S, sembelih, sudah diwakilkan. Paling bagus kalau nanti haji, wakilkan penyembelihan kepada Bang Rajhi, kepada Bang Rajhi. Ini insya Allah amanah. Amanah itu, bukan Bang Ribawi ya, bukan Bang Ribawi, dan amanah insya Allah. Pemiliknya Syekh Sulaiman Rajhi, Sulaiman Rajhi, yang mendirikan masjid-masjid, banyak masjid yang dia dirikan. Masya Allah kekayaannya. Kalau tidak salah, berapa tahun yang lalu nomor 102 sedunia. 102 ya, Masya Allah. Orang kaya yang dermawan ini. Sebaik-baik orang kaya adalah orang kaya yang dermawan. Bangun masjid. Kemudian setelah kita mencukur rambut habis, bagi bapak botak ya, habis gundul, kemudian tawaf, JSCT, jumrah, kemudian sembelih, cukur, tawaf. Cukur habis maksudnya ya, cukur habis. Ini yang kita lakukan pada tanggal 10. Tawaf ini bisa ditunda. Tawaf ini bisa ditunda. Sekarang kalau ada orang katanya saya mau cukur dulu lah, lempar jumrah nanti, boleh nggak? Boleh. Tidak berurutan ya, boleh. Tapi yang paling afdal berurutan. Saya mau sembelih dulu lah, mau tawaf dulu lah, nanti saya lempar jumrah, boleh nggak? Boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang itu, kata Nabi, if'al wala haraj. Kerjakan dan tidak masalah itu, kata Nabi. Tidak mesti berurutan. Yang 4 ini tidak mesti berurutan. Tapi yang paling afdol berurutan. Bedakan afdol dengan boleh. Kalau afdolnya ini. Kalau bolehnya tidak berurutan juga boleh. Karena kita haji, apalagi haji pertama, carilah yang afdol semuanya. Carilah yang afdol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita kerjakan pada tanggal 10. Kalau sudah kita selesai dari mencukur, maka kita boleh memakai pakaian biasa. Jadi kalau orang mulai pakaian ihram sejak tanggal 8, maka dia akan pakaian biasa tanggal 10 ya. 8, 9, 10, 3 hari. 3 hari dia pakai pakaian ihram. Nggak boleh mandi pakai sabun yang ada parfumnya. Biasanya sabun-sabun itu kan ada aroma wangi kan.
Maka kalau ingin mandi jangan pakai sabun yang ada aroma wanginya. Cari sabun yang baunya netral. Ada itu. Ada orang jual di Saudi. Yang saya tahu di sini kita tidak tahu. Di Saudi ada sabun cair, tidak ada aromanya. Ini boleh. Berarti juga nggak boleh pakai sampo. Selama lagi ihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Kemudian kita boleh memakai pakaian biasa setelah kita mencukur. Dan kalau kita selesai tawaf, boleh kita bercampur dengan istri. Kalau bawa istri, balik ke hotel misalnya sekamar, silakan bercampur, boleh. Kalau sudah tawaf. Kalau belum tawaf, belum boleh. Makanya dalam haji tahallul itu ada 2. Dalam haji tahallul ada berapa? 2. Ada namanya tahallul awal, yaitu mencukur ya. Tahallul itu kan artinya menghalalkan. Tahallul artinya menghalalkan. Yang tadinya halal kemudian haram, dihalalkan lagi. Ini namanya tahallul. Gunting kuku halal kan? Ketika umrah menjadi haram ketika sedang ihram. Untuk halalnya lagi harus kita cukur rambut, cukur. Ini namanya tahallul awal. Kalau tahallul tsani tawaf. Tahallul yang kedua adalah tawaf. Ini yang namanya dengan tawaf ifadah. Tawaf ifadah, yaitu tawaf haji. Ini namanya tahallul tsani. Tahallul yang kedua. Tahallul awal boleh pakai pakaian biasa, tapi nggak boleh bercampur dengan istri, itu saja. Yang diharamkan cuma itu. Tahallul kedua boleh bercampur dengan istri. Mungkin kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Mohon maaf tidak bisa panjang-panjang untuk hari ini karena beberapa hal. Insyaallah kita lanjutkan nanti di bulan Januari lagi bertemu dengan saya. Insyaallah, karena insyaallah bulan pada hari Rabu insyaallah kami akan berangkat umroh membimbing Salatur ini. Jamaah kita dari Salatur yang berangkat tanggal 19 ada di sini Pak. Tanggal 19 Pak Wen, Tuk Wen ya. Ada lagi? Apa ya? Pak siapa? Pak Yan ya. Minta maaf Pak ya. Belum bisa kita menghafal semua nama yang berangkat tanggal 19. Insyaallah nanti dengan sering bertemu berangkat insyaallah kita sudah hafal insyaallah. Pak Tuk Wen dan Pak Yan ya. Jadi insyaallah kita berangkat atau dan apa gitu kok. Dan mungkin ada ibu-ibu di belakang yang tanggal 19 insyaallah nanti kita ketemu lagi pada hari Selasa insyaallah. Kemudian kita akan bertemu lagi di majelis ta'lim Salatur ini pada bulan Januari insyaallah. Karena kita baru pulang tanggal 30 Desember. Bulan Januari mudah-mudahan Allah pertemukan kita dan dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan kita istiqomah semua belajar. Walaupun sudah haji dan sudah umrah, kan enggak menghalangi kita mengulang-ulang kaji. Di sini pun ada di antara udah kita yang sudah haji dan hadir. Jadi tidak menghalangi kita walaupun sudah umrah dan sudah haji, tetap mempelajari bagaimana hukum-hukum manasik haji dan umrah. Karena boleh jadi kita lupa. Saya pun kadang lupa gitu. Karena setahun sekali kita kerjakan. Boleh jadi kita lupa maka mengulang-ulang. Beda dengan sholat, kita mungkin nggak lupa tiap hari kan. Berwudu kita nggak lupa. Kalau haji tidak mustahil itu. Bahkan ustadz-ustadz yang sudah senior saja, dia pun masih baca buku tentang ibadah umrah dan haji. Saya pernah melihat seorang ustadz di Sumbar ini. Ketika itu saya lihat saya kok masih baca buku haji gitu, saya dalam hati gitu. Kok ustadz ini masih baca buku tentang haji gitu. Padahal sudah mungkin belasan kali beliau haji gitu. Tapi kok masih baca buku haji gitu. Kemudian saya dapat kesimpulan bahwasanya ini adalah ilmu yang perlu diulang-ulang terus. Sama dengan praktek jenazah gitu kan. Apalagi haji. Haji ini kan setahun sekali. Praktek jenazah mungkin sebulan sekali ada yang meninggal atas
yang kita selenggarakan kan gitu. Jadi mari kita istiqomah menjaga komitmen kita dalam beragama. Inilah kira-kira Bapak dan Ibu, mohon maaf tidak bisa lama-lama. Doakan kami yang akan berangkat tanggal 19 Desember. Mudah-mudahan yang belum berangkat Allah mudahkan berangkat. Yang belum daftar Allah mudahkan daftar. Mudah-mudahan juga bagi kita yang rajin ta'lim di Selatur ini ada diskon dari Selatur insyaallah. Ya Bang Ade. Bagi kita di sini yang rajin kan ada diskon kan itu. Diskon 2 juta kan lumayan. Ini harapan saya sebagai pembimbing itu. Nah, tapi tentu itu yang berhak menjawab adalah pemilik Selatur. Insyaallah itu Bapak Muhammad Kadrial. Hafizahullah. Dan juga Bang Ade insyaallah. Baik Bapak Ibu sampai sini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan kita buka, satu Bapak, satu Ibu itu saja. Ada Pak? Tentang yang kita sampaikan. Baik. Atau UN? Kami ketika naik di tahun 2013 kami hanya menyembelih itu sekali, supaya dam saja, karena kami dianjurkan untuk berkorban di rumah kampung. Baik. Berkorban itu bagi yang haji dia boleh memilih berkorban atau tidak. Kalau ingin berkorban bagus, kalau ada kemampuan, kalau tidak pun tidak masalah. Ya kan? Kalau dam itu wajib ya. Dam itu wajib. Karena sedang haji. Kurban itu sunnah. Kalau ingin berkorban silakan. Bagus. Tidak pun tidak masalah. Apalagi kurban itu hukumnya bukan wajib. Kalau kita bahas masalah kurban, ada 2 pendapat di kalangan ulama. Yang pertama mengatakan sunnah, jumhur ini mayoritas ulama mengatakan sunnah. Yang kedua mengatakan wajib bagi yang mampu. Makanya berdasarkan hadis Nabi, barang siapa man lahu qudrah, barang siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban, sedangkan dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salat kami. Ini yang mengatakan wajib. Gitu tuh ya. Jadi bebas memilih. Ya. Waktu itu kami dianjurkan untuk mengeluarkan zakat pembayaran ini. Betul. Zakat apa? Zakat daripada biaya haji itu. Zakat biaya haji. Zakat uang yang dikeluarkan untuk naik haji itu. Dikeluarkan. Betul. Tidaklah. Kenapa? Dari mana itu? Zakat tidak ada. Apakah 35 juta sudah mencapai satu nisab? Belum. Belum ya. Belum mencapai satu nisab. Apalagi memang itu uang tabungan, memang benar itu uang tabungan, tapi kan sudah kita gunakan. Akan kita gunakan gitu. Kecuali uang tabungan yang mengendap, ya kan? Dan sudah mencapai satu nisab. Satu nisab itu berapa satu gram emas sekarang, bapak-bapak? Satu gram emas berapa sekarang? Berapa kira-kira 1 gram emas? Kira-kira berapa? 1 gram berapa? 1 gram emas sekarang? 600 ya. 85 kali 6 0, 3, 2. Oh kok 3 ya, 4 ya. 43 juta. 43 juta. Hah? 51 ya? Oh iya, Masya Allah. Udah lama gak megang matematika ini. 51 ya? Ya 51 juta. 37 juta atau 35 belum kan? Dari mana zakatnya?
Ah? Tidak, salah itu ya. Salah. Sayang sekali, mohon maaf, banyak yang mohon maaf ini terpaksa kita sampaikan, banyak bapak kita yang bertitel tersebut, berpangkat tersebut, tinggi jabatannya, tinggi kedudukannya, sudah MA bahkan, tapi sayang sekali tidak mengetahui perkara dasar dalam agama. Ini kan perkara dasar dalam agama kita, tidak tahu. Padahal bekerja di Kementerian Agama. Sayang sekali ya, tidak tahu. Bahkan pembimbing haji pun tidak tahu. Sayang sekali. Ya, kalau kita bahas masalah zakat, banyak yang bisa kita kritik dari zakat tersebut. Cuman bukan sekarang tempatnya ya. Bukan sekarang tempat kita mengkritik. Banyak diantaranya adalah zakat PNS, zakat profesi. Tapi nggak mungkin kita bahas dan ini lama. Itu tuh ya. Wallahu a'lam. Ada lagi Ibu, satu lagi terakhir. Ada Bu? Satu saja Bu. Ada? Satu aja Bu ya. Satu aja. Yang perintahnya ibu yang paling tua. Menghormati orang paling tua ya. Silakan Bu. Ibu paling tua Bu. Baik, silakan Bu. Oh gitu, silakan Bu. Izin bertanya Pak Ustaz. Silakan. Jadi insyaallah tanggal 23 Januari nanti saya beserta keluarga akan berangkat umroh. Di sini saya ingin bertanya, apakah perlu saya menggunakan suntik penunda haid? Karena kemungkinan saya akan haid pada awal bulan Februari Ustaz. Kemudian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada awal bulan Februari. Ibu berangkat tanggal 23. Tidak perlu Bu. Tidak perlu. 23 ibu berangkat, tanggal 28 kira-kira ibu umroh. Itu Bu ya. 28 Januari ibu umroh. 23 ibu berangkat ke Madinah. 28 atau 29 ibu umroh. 28 paling cepat ibu umroh, 29 paling lambat. Biasanya seperti itu. Maka ibu berangkat dari Sumbar atau dari Jakarta Bu? Dari Sumbar berarti kan? Berarti kira-kira 28 insyaallah ibu berangkat ke kota Makkah dari kota Madinah. Sedangkan ibu akan haid pada tanggal atau pada awal-awal Februari. Jadi tidak perlu menyuntik obat penghalang haid. Itu Bu ya. Sama-sama Bu. Wallahu alam. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf Bapak dan Ibu tidak bisa mengungkap pertanyaan banyak-banyak. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.